Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurunisa Fitri Amalia. Di sini pada video ini saya akan mengulas sedikit mengenai pengujian obat anti tuberkulosis secara in vitro. Jadi pertanyaan pertama adalah what do I know, atau apa yang saya tahu. Jadi yang saya tahu yang pertama, tuberkulosis itu adalah penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi TBC ini gejalanya itu adalah batuk yang berkepanjangan, kemudian batuknya ini berdahak dan biasanya juga sampai berdarah. Nah, kuman dari TBC ini itu biasanya menyerang paru-paru, jadi dia akan menimbulkan adanya bintik-bintik pada alveolus. Tapi dia juga bisa menyerang tulang, usus, dan juga kelenjar. Nah, penularannya ini itu adalah melalui droplet atau percikan air ludah dari penderita TBC. Baik ketika penderitanya itu bersin, batuk, ataupun berbicara. Dan biasanya dia ini menyerang orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian pertanyaan kedua adalah what do I want to know? Jadi apa yang ingin saya tahu? Jadi yang ingin saya tahu itu bagaimana sih cara pengujian suatu obat atau suatu senyawa atau suatu ekstrak tumbuhan agar kita bisa tahu kalau senyawa ini tuh punya aktivitas sebagai anti tuberkulosis. Kemudian yang ketiga adalah how do I found out. Jadi bagaimana saya mencari tahu, yaitu saya membaca beberapa artikel dan jurnal yang membahas mengenai pengujian tersebut. Kemudian yang keempat adalah what have I learned. Jadi apa yang sudah saya pelajari. Jadi berdasarkan yang saya pelajari, pengujian anti tuberkulosis ini itu umumnya sama seperti pengujian antibakteri yang lainnya, karena Mycobacterium tuberculosis ini adalah salah satu jenis bakteri. Nah, yang umum dipakai itu adalah metode difusi agar. Jadi dibuat dulu media agar di dalam cairan Petri, kemudian nanti diinokulasikan dari si Mycobacterium tuberculosisnya ini di media agarnya itu, lalu nanti diberikan lagi dengan ekstraknya. Kita bisa memakai obat anti tuberkulosis yang sudah ada sebelumnya, seperti contohnya etambutol, itu bisa kita gunakan sebagai pembanding atau bisa disebut juga kontrol positif. Nah, setelah diinokulasikan nanti diinkubasi di dalam inkubator dalam suhu 37 derajat Celcius selama beberapa hari. Jadi setiap harinya itu dipantau dan dilihat dari pertumbuhan si bakteri tuberkulosisnya ini. Nah, biasanya untuk melihat bagaimana sih pengaruh dari senyawa tersebut itu bisa kita lihat salah satunya ada metode cakram. Jadi kita bisa lihat zona hambat yang dihasilkan oleh senyawa tersebut. Jadi makin luas atau makin lebar dari zona hambatnya, maka itu membuktikan kalau senyawa tersebut itu memiliki aktivitas anti tuberkulosis yang semakin baik. Kemudian yang kelima adalah what action will I take. Jadi apa tindakan yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan mengedukasi diri saya sendiri, kemudian teman-teman dan keluarga untuk lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan. Kemudian yang keenam adalah what new questions do I have, atau pertanyaan baru apa yang muncul. Jadi pertanyaan yang muncul itu adalah apakah obat atau senyawa antibakteri yang umum yang di luar untuk TBC itu tidak bisa digunakan untuk bakteri TBC ini, dan apa alasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.